soal bantuan sosial yang dikorupsi ini dan diduga melibatkan justru elit-elit partai dari the ruling party, ya seharusnya menjadi perhatian kita semua dan perhatian lebih, karena ini jauh lebih berbahaya ketimbang kasus-kasus yang saat ini sedang bergejolak ya, seperti penahanan Habib Rizik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih soal korupsi bansos ya. Saya ingin membacakan laporan majalah Tempo terbaru ya. Judulnya adalah tadi otak-atik paket bansos dan jatah untuk pejabat negara. 2 hari sebelum diterungku ya di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Jumat pagi 27 November lalu bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juliari melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Kepada Tempo di kantornya pada Selasa 15 Desember lalu, Muhadjir mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo meminta tahun depan bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai selama 6 bulan. Nah, ini benar ya. Saya mendukung. Jadi diberikan dalam bentuk tunai saja, lebih simpel. Yang penting adalah masyarakat itu disediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, sehingga uang yang diperoleh itu bisa diberikan sembako sendiri sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka ya. Presiden bilang bansos sembako sudah cukup, kata Muhadjir. Rencananya duit yang dibagikan per bulan bernilai Rp300.000. Menurut Muhadjir, pemberian bantuan sosial membetot perhatian Jokowi sejak awal. Menjelang Lebaran lalu misalnya, Jokowi kerap menelpon Muhadjir ataupun Juliari untuk mengecek kelancaran penyaluran bantuan bahan pokok. Kadang jam 11 malam Presiden menelpon, ujarnya. Pemerintah memberikan bansos bahan pokok di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan alasan duit tunai bakal digunakan untuk mudik. Sehari seusai pertemuan di Istana, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Juliari menjadi tersangka penerima suap bantuan sosial. Sebelumnya KPK mencokok pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Matius Djoko Santoso dan sopirnya Sanjaya, Presiden Direktur PT 3 Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Madan Naca, broker Haripan Sidabuke, serta beberapa orang lain di Jakarta dan Bandung. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu pukul 02.00 di salah satu tempat di Jakarta, kata Firly. Kalau ini memang patut untuk ditangkap ya dan ditahan. KPK menyita duit 14,5 miliar dalam penangkapan tersebut. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan 2 anak buahnya Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Banyak juga ya. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini sudah 23,708 juta paket atau total senilai 6,464 triliun yang disalurkan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius Djoko, ujar Firly. Pada Ahad dini hari 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Mohon doanya, kata Juliari kepada para pewarta. Doa apa yang harus kita berikan ya? Doa bahwa Juliari diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk mengungkap ini, termasuk juga mengungkapkan siapapun yang terlibat. Itu mungkin yang baik ya.
Program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang terdiri atas 14 tahap, 2 diantaranya buat komunitas diduga dirancang untuk menjadi proyek bancaan. Mendasarkan pada regulasi kedaruratan bencana, Kementerian Sosial pada Rabu 8 April lalu menetapkan mekanisme penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia paket bahan pokok, penyedia goodie bag. Goodie bag ini kan rekomendasi dari putra Pak Lurah ya, hingga jasa pengiriman bantuan sampai ke kelompok penerima manfaat. Memilih vendor, Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus yang beranggota Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin serta 2 pejabat pembuat komitmen Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. 2 pengusaha dan seorang sumber di Kementerian Sosial bercerita, tim Juliari kerap menggelar pertemuan dengan calon rekanan di restoran Sate Khas Senayan di seberang gedung Kementerian Sosial, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan, Matius dan Adi meminta fee 10.000 per paket. Menurut sumber yang sama, duit itu diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kementerian Sosial. Mereka bercerita belakangan Matius dan Adi meminta tambahan upeti. Selain 10.000 untuk Juliari Batubara sebesar 10-12% dari nilai pengadaan. Penyebabnya paket itu ada pemiliknya, yaitu sejumlah politikus dan pejabat pemerintah. Cerita 2 pengusaha itu dibenarkan oleh 2 penegak hukum yang mengetahui aliran duit dari perusahaan yang ditunjuk Juliari. Keduanya mencontohkan 3 perusahaan, yaitu PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, dan PT Integra Padma Mandiri, diduga memenangi paket yang dimiliki seorang pemimpin komisi di Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut keduanya, ada pula jatah untuk seorang ketua komisi di DPR dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sobat RH sekalian ya, luar biasa ya korupsi di negara kita ini. Tempo menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung dan mendapat lebih dari 1 juta paket. 3 diantaranya adalah PT Anomali Lumbung Arta yang mendapat 1,506 juta paket, PT Famindo Meta Komunika dengan 1,23 juta paket, dan PT Integra Padma Mandiri yang beroleh 1,5 juta paket. Anomali dan Famindo sama-sama berkantor di gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701. Berdasarkan akta perusahaan Anomali Lumbung Arta, perusahaan itu baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia pada 16 Juli yang lalu. Luar biasa ya. Namun Anomali mendapat pengerjaan paket pada tahap 3 atau sekitar April dan Mei, sedangkan Integra Padma Mandiri yang berdiri pada 3 Agustus lalu mendapat paket tahap 9 atau pada Agustus-September. 4 hari setelah Integra disahkan, giliran Famindo Meta Komunika yang mendapat pengakuan negara. Famindo ikut mengadakan paket bahan pokok tahap 8 atau tak lama setelah perusahaan itu berdiri. Luar biasa ya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun mempertanyakan kelayakan perusahaan yang ditunjuk langsung. Apakah mereka itu laik, ataukah mereka dalam kurung vendor itu laik, atau perusahaannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan, kata Alexander pada Senin 14 Desember lalu. Luar biasa ya. Anggota staf keuangan 3 perusahaan itu, Ratna, mengatakan bos-bosnya sedang menggelar rapat di luar kantor. Sekretariat perusahaan pun belum bersedia berkomentar dengan alasan jadwal padat. Silakan tinggalkan nomor telepon, nanti kami hubungi, ucapnya. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya berulang kali mengingatkan kadernya agar tak melakukan korupsi. Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri selalu memberi arahan agar kader yang punya jabatan politik tak menyalahgunakan kekuasaan, tak korupsi, kata Hasto. Ya, ini normatif sekali ya. Tim khusus yang dipimpin Juliari Batubara juga mengarahkan vendor untuk mengambil barang dari supplier yang dekat dengan PDI Perjuangan. Salah satunya PT Trikoro Darmo, perusahaan yang dipimpin Patricia Leila Rose, istri mantan anggota DPR dari Partai Banteng Nur Suhud. Sejak April lalu, Patricia mencari pasokan beras yang ia beri merek Janoko. Adapun Trikoro Darmo baru disahkan oleh Kementerian Hukum menjelang akhir Juni lalu. Ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Desember lalu, Patricia membenarkan jika disebut menyediakan beras dan sarden. Namun dia membantah ada arahan agar vendor mengambil barang dari perusahaannya. Saya hanya berbisnis, bukan mencari proyek, ujarnya. Patricia mengaku sempat menyediakan beras 100 ton yang dipesan salah satu koperasi yang menyalurkan bantuan sosial. Sedangkan untuk sarden dia mengambil dari salah satu perusahaan di Banyuwangi, Jawa Timur dengan harga sekitar 4.600 dan dijual 4.800, hanya untung 2,5% katanya. Patricia mengaku telah menjual 1 juta kaleng kepada satu vendor.
Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. Nah, ini goodie bag ya. Dua anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencarian vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah penyaluran bantuan sosial sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor, kata Juliari. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada Sritex sebanyak 10 juta kantong. Luar biasa ya. Coba bayangkan pengadaan kantong ya, distribusi, manusia yang terlibat terlalu banyak. Justru jauh lebih baik kalau diberikan dalam bentuk cash ya. Dimintai tanggapan Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan, Lukminto tak merespon saat dimintai konfirmasi. Begitu pula Gibran Rakabuming Raka baru saja memenangi pemilihan wali kota Solo. Dia tak merespons pertanyaan yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya. Juru bicara relawan Gibran, Kuat Hermawan, sempat mengirimkan pesan balasan ketika dimintai tanggapan. Namun dia buru-buru menghapus pesan tersebut ya. Ya, luar biasa Sobat Era sekalian ya. Kita bacakan sedikit lagi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai duit siap untuk Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Selvi untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB Juliari Peter Batubara, ujar Firly. Penelusuran Tempo menunjukkan duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang keluar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar 40 juta per jam. Luar biasa ya. Juliari menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita. Pada Selasa 3 November lalu sekitar pukul 10.40 Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras. Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Mahdir Ismail, wah luar biasa ya. Kalau ada kasus korupsi biasanya Mahdir Ismail ya yang turun tangan ya. Belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari P. Batubara, kata Magdir. Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Gianto, dan Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Gianto hanya menjawab siap, sedangkan Bambang mengatakan Puan belum merespons. WhatsApp belum dibalas, ujar Bambang. Ya, Sobat Era sekalian, itu agak panjang sedikit ya. Memang kita harus pahami ya, yang namanya korupsi, apalagi korupsi politik ini adalah korupsi yang memang mewabah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Tapi sayangnya sikap pemerintah tidak menunjukkan sebuah keinginan untuk melakukan perang terhadap korupsi. Beda sekali ya. Kalau tagline-nya radikalisme, perang terhadap radikalisme berkali-kali dikumandangkan. Padahal orang-orang yang mereka anggap diperangi itu ya orang-orang kecil saja. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi luar biasa. Ya tentu ada ya.
kelompok teror sesungguhnya. Tapi kalau kelompok-kelompok yang terlihat di masyarakat, ya, mereka-mereka yang sering melakukan katakanlah sweeping dan lain sebagainya, bukan kelompok powerful di dalam ekonomi. Mereka juga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ya, kalaupun ada tindak pidana yang mereka lakukan, ya kategorinya pidana jalanan saja. Tapi pidana berdasi, white collar crimes, itu tidak menjadi perhatian pemerintahan Jokowi, apalagi kalau melibatkan partainya. Saya membayangkan sekarang, selain KPK, apakah kepolisian dan kejaksaan akan tergerak untuk ambil bagian ikut menelusuri kasus ini. Polisi sepertinya hanya sibuk soal bagaimana membuat cerita tentang 6 laskar FPI, ya. Maksud saya cerita itu adalah bagaimana mereka menemukan fakta, menemukan bukti, dan kemudian menyampaikannya kepada masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat bahwa versi itulah yang sebenarnya. Tetapi sekarang ini masih ada ya berbagai macam versi yang sebenarnya kita tidak tahu mana yang paling benar. Ada versi dari FPI sendiri tentunya, ada versi yang dari kepolisian, ya, baik itu Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, dan nanti juga mungkin ada versi dari Komnas HAM. Kita sedang menunggu itu cerita mana yang sesungguhnya bisa kita pegang, ya. Tapi yang jelas soal bantuan sosial yang dikorupsi ini dan diduga melibatkan justru elit-elit partai dari the ruling party, ya seharusnya menjadi perhatian kita semua dan perhatian lebih. Karena ini jauh lebih berbahaya ketimbang kasus-kasus yang saat ini sedang bergejolak, ya, seperti penahanan Habib Rizik dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, negara ini hanya bisa benar kalau ada keinginan dari elit-elit politik pemimpin negara untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau tidak ada keinginan, maksud saya, ya tunggulah. Mungkin negara kita akan menuju sebuah negara yang gagal. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan selalu ada candle di ujung tunnel, ya, agar negara kita bisa terbebas dari jerat korupsi dan bisa menuju ke masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun, yang kita harapkan bersama dan kita doakan. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.